Ini kehamilan pada usia 21 minggu, jadi si ibu datang pemeriksaan rutin. Sekaligus ya kita lakukan semua pemeriksaan screening ya. Ini juga kebetulan si bayi juga mau memberikan muka dilihatkan jelas begini ya. Ayo kita lihat semua apa yang dia bisa tampilkan ya. Perhatikan ini wajah, tangan, jari-jari sekaligus kita lihat semua kondisinya. Jari-jari sudah terlihat jelas, itu sekalian kita lihat telinga, mata, hidung, bibir, dagu, pipi, sambungan tulang-tulang kepala ya. Namanya sutura, sambungan tulang kepala itu masih berupa tulang rawan. Dia belum menyatu. Tujuannya supaya bayi otaknya masih bisa terus berkembang. Jadi tulang rawan itu masih akan sampai 4 bulan dia lahir. Baru kemudian tulangnya jadi tulang keras supaya otak masih bisa berkembang. Ini tulang hidung selalu harus kita cek untuk mengecek kondisi seperti Down syndrome ya. Nah ini tulang hidung harus selalu kita lihat. Kalau anak Down syndrome mereka rata-rata tidak mempunyai tulang hidung. Terus kita nanti lihat bagian mata, sudah sebentar, ini kepala, kita lihat simetrinya otak dan kepala, perhatikan semua struktur kepala kita amati. Nah pelan-pelan kita lihat seperti ini ya, seluruh lapisannya. Bentuk kepala sekali lagi oval lonjong seperti telur ya, dan simetris. Pelan-pelan kita bisa lihat. Jadi struktur kepala normal. Masuk ke mata, perhatikan lensa mata bening, jernih, banyak kasus katarak. Kalau katarak itu berarti matanya buta sejak lahir. Matanya jadi kerak ya, kayak putih mutiara. Ini bola matanya bening. Lihat bayinya mengulum-ngulum, dia sambil minum. Ya, artinya proses menelan sudah jalan. Nah ini kita amati kembali posisi bayi di dalam, bergerak terus. Dia mau muter apa kemana saja terserah bayinya. Ya ini semuanya kondisinya normal di dalam kandungan. Kita sudah lihat wajah, kita ke jantung, kita amati frekuensi jantung antara 115 sampai 165 detakan per menit. Dan frekuensi jantung tidak ada hubungan dengan jenis kelamin bayi. Jadi jangan dihubung-hubungkan, kalau bayi laki harus segini, bayi perempuan harus segini, tidak ada hubungan. Kemudian 4 ruang jantung kita lihat. Nah ini 4 ruangnya, aliran darahnya. 4 ruang kita ada 2 serambi, 2 bilik, ada sekat kanan, sekat kiri, katup ya maksudnya. Lalu lambung, nah ini lambung terisi. Artinya bayi sudah minum tuh di sekitarnya ada air ketuban ya, bagus jernih. Nah ini ketubannya. Jadi bayi sudah masuk nelan, masuk ke lambung, habis itu pipis. Itu kandung kencingnya. Tadi sepintas kelaminnya laki-laki ya. Kandung kencing tersiarnya bayi bisa berkemih, fungsi ginjalnya bagus. Nah ini tulang belakang. Ayo kita lihat seluruh penulangan dari tulang punggung bayi. Mungkin kalau ada yang masih ingat pelajaran kelas 6 SD ya, nama-nama tulang belakang. Saya sendiri sudah lupa nama tulang belakang dalam bahasa Indonesia, saya tidak ingat lagi. Yang jelas ya, tulang leher, tulang dada, tulang lumbal itu bahasa Indonesia entah. Tulang punggung, tulang ekor. Nah inilah kita lihat lapisan-lapisan tulang. Ya. Seluruhnya bisa kita lihat. Nah seperti gambar ronsen, tapi ini USG bukan ronsen. Ya, kita bisa lihat seluruh lapisan tulang dengan jelas. Karena bayi aja ada yang skoliosis ya, yang tulangnya bengkok-bengkok, ini tulangnya bagus. Ini kebetulan bayinya mau ngasih lihat tulangnya dengan sangat jelas sampai tulang ekor. Dari tulang leher sampai tulang ekor semuanya dia kasih lihat bagus. Oke, kita mau lihat apa ini sekarang? Kelamin.
Nah, kelamin bayinya laki-laki. Ya, ini ibunya saja langsung melihat, mereka sudah tahu tanpa kita beritahu, sudah tahu dia. Oh, kelaminnya laki-laki. Kemudian kita coba lihat anus. Ya, ini anusnya bisa kita lihat kok. Ya, bagian anus jangan lupa dilihat. Anus itu sangat penting. Banyak kasus atresia ani, bayi tidak punya anus tidak ketahuan. Biasanya terjadi polihidramnion. Jadi kalau mereka nanya polihidramnion, ketuban berlebihan, ya pasti ada gangguan saluran menelan, atau ususnya tidak nyambung, atau lehernya, tenggorokannya tidak nyambung ke lambung, atau yang terakhir, atresia ani tidak punya anus. Ini amnionnya normal, jadi pastikan amnion itu jangan berlebihan. Juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi ya sedang-sedang lah, jumlahnya standar gitu. Lalu ini aliran darah dari tali pusat, harus selalu kita ukur. Ini aliran darahnya normal, bagus. Terus ukurlah biometri ya, jadi benar-benar teliti diukur. Gambarnya kita perbesar yang cukup supaya kita bisa mengukurnya dengan jelas. Jangan gambarnya kecil-kecil. Ini tidak apa-apa kita bagi 4, tapi kita ukur dengan pembesaran yang layak untuk mata kita bisa mengukur dengan tepat milimeter demi milimeternya. Ya, kepala, lingkar kepala semuanya cocok 21 minggu. Lingkar perut juga 21 minggu, dan panjang tulang paha. Lalu kita cocokkan di grafik. Ya, grafik dapat 430 gram. Kita tahu diuditnya, persentilnya bayi juga bagus. Semua ukurannya sesuai, itulah namanya simetris pertumbuhannya. Jadi kalau orang bilang pertumbuhannya tidak simetris atau asimetris, artinya ada ukuran yang tidak sesuai dengan minggunya. Nah, yang mana? Ukuran kepala kah? Ukuran perut kah? Kaki kah? Jadi ini pertumbuhannya semuanya simetris dan masih dalam masuk growth charts, pertumbuhan grafik yang normal. Nah, terakhir ya kita lihat saja wajahnya bayi kembali, aktivitasnya ya. Ini 21 minggu, trimester kedua. Screening sudah kita lakukan, semuanya normal, tidak ada kelainan. Ya, sekarang kita sudah melihat semuanya, tidak lebih dari 8 menit lah pemeriksaan ini. Kita sudah bisa melihat semuanya. Jadi ya, pemeriksaan kita lakukan dengan efektif, dengan cepat. Jadi bukan pemeriksaan berlama-lama tanpa kita bisa melihat apa-apa. Satu kali pemeriksaan saya rata-rata sekitar 10 menit ya. 5 menit kita sudah menyelesaikan semua pemeriksaan dengan cukup jelas. Ini total sekitar 8 menit ini yang kita periksa. Sudah melihat keseluruhan ya. 8 menit lebih dikit deh. Nah, ini kita sudah sampai batas akhir. Saya hanya melihat aktivitas bayinya. Ini kebetulan bayinya memang mau mengekspos wajahnya dengan jelas. Jadi enak juga untuk kita amati ya pertumbuhannya. Semua normal.